Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar materi tema 8, subtema 2, pembelajaran 3. Anak-anak hebat, coba kalian perhatikan gambar tersebut. Hari itu, Dayu dan teman-teman berdiskusi mengenai berbagai pekerjaan sesuai lingkungan tempat tinggalnya. Mereka juga berdiskusi mengenai pekerjaan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Dayu bercerita bahwa dia dan ayahnya pernah berbincang dengan seorang bapak yang pekerjaannya menjadi badut. Bapak itu bernama Pak Andi. Pak Andi bekerja di sebuah mall dari pukul 3 sore sampai pukul 9 malam. Pagi hari, Pak Andi menjadi badut di sebuah taman bermain yang letaknya tidak jauh dari mall. Sampai akhirnya pembicaraan Dayu, ayah Dayu, dan Pak Andi berlanjut dengan bertukar alamat. Ternyata tempat tinggal Pak Andi tidak jauh dari mall yang Dayu kunjungi. Pekerjaan sebagai badut banyak kita jumpai di kota. Iya, menjadi badut merupakan salah satu pekerja jasa. Apa contoh pekerjaan lain yang saling berkaitan dalam suatu kegiatan ekonomi ya? Ayo kita mencari tahu. Amatilah gambar-gambar di bawah ini. Gambar tersebut merupakan gambar sebuah tempat di mana tempat tersebut merupakan produksi dari buku. Kemudian gambar yang kedua ada gambar distribusi buku yang ada di bursa buku. Gambar yang ketiga yaitu gambar mengonsumsi buku oleh seorang pelajar. Produksi adalah kegiatan mengolah barang baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi sehingga dapat dikonsumsi oleh konsumen. Sedangkan produsen adalah orang yang melakukan kegiatan produksi. Kemudian distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang kepada konsumen. Distributor adalah pelaku distribusi. Sedangkan konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa. Konsumen adalah orang yang melakukan kegiatan ekonomi. Pada gambar pertama tersebut merupakan gambar kegiatan produksi buku yang dilakukan di pabrik buku. Pabrik buku ini akan mencetak buku-buku untuk nantinya dapat dijual kepada distributor. Gambar kedua merupakan gambar proses distribusi buku yang dilakukan di bursa buku. Di sini bursa buku disebut dengan distributor karena melakukan kegiatan distribusi. Sedangkan gambar ketiga merupakan gambar proses konsumsi buku yang dilakukan oleh siswa. Dalam mengonsumsi belum tentu barang tersebut dimakan, namun dimanfaatkan untuk kebutuhan selama dia menjadi seorang pelajar. Dalam memproduksi buku, seorang produsen melibatkan banyak pekerja, di antaranya ada penulis buku, kemudian ada yang menata buku, ada yang menggambar isi buku, ada yang mencetak, ada yang menjilid, ada yang menata buku dalam kardus, kemudian ada sopir yang mengantar ke toko-toko buku, dan lain sebagainya.
Buku merupakan sumber ilmu. Sebagai pelajar, tentu kalian sangat membutuhkan buku untuk membuka cakrawala. Berbicara mengenai pelajar, tahukah kalian kota yang mendapatkan julukan kota pelajar? Kota dengan julukan kota pelajar adalah Yogyakarta. Kota Yogyakarta memiliki banyak keunikan. Pada pembelajaran 2, kalian sudah mengetahui keunikan Yogyakarta, di antaranya dilihat dari tempat wisata, transportasi, dan adat istiadat berupa upacara adat. Tidak hanya itu, kota Yogyakarta juga memiliki keunikan di bidang pendidikan. Banyak sekolah dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi di kota Yogyakarta. Oleh karena itu, banyak orang dari daerah lain, bahkan dari mancanegara datang ke Yogyakarta untuk belajar. Tahukah kalian perguruan tinggi di Yogyakarta yang sangat terkenal? Perguruan tinggi itu adalah Universitas Gadjah Mada yang disingkat UGM. Selain UGM, masih banyak lagi perguruan tinggi di Yogyakarta seperti Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Ahmad Dahlan, dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Karena banyak perguruan tinggi di Yogyakarta, banyak orang yang bekerja sebagai dosen atau guru. Bagaimanakah karakteristik pelajar di kota Yogyakarta? Saat ini daerah Yogyakarta sudah dihuni banyak suku bangsa di Indonesia seperti suku Jawa, Sunda, Batak, serta etnis Tionghoa. Oleh karena itu, karakteristik pelajar yang ada di Yogyakarta beragam. Di sekolah, setiap pelajar harus bisa menghormati keragaman karakteristik, di antaranya mau berteman dengan anak dari daerah lain tanpa memandang agama maupun sukunya. Begitu juga saat di lingkungan tempat tinggal, para pelajar dari berbagai daerah yang tinggal di satu lingkungan harus hidup rukun. Manusia harus hidup rukun di tengah-tengah perbedaan. Perbedaan adalah karunia Tuhan. Perbedaan merupakan sarana untuk saling mengenal. Sebagai contoh, pada saat di lingkungan tempat tinggal mengadakan kerja bakti, membersihkan lingkungan, para pelajar dari berbagai daerah pun ikut serta dalam bekerja bakti. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut. Apakah gambar tersebut menunjukkan keragaman karakteristik? Kira-kira apa yang sedang dilakukan anak-anak pada gambar tersebut? Anak-anak hebat, pada gambar tersebut terdapat keberagaman karakteristik, yakni keberagaman fisik. Pada gambar tersebut ada anak berkulit hitam dengan rambut ikal, kemudian ada anak yang berkulit putih dengan rambutnya yang lurus. Meskipun memiliki perbedaan fisik, mereka tetap bersatu dan bekerja sama. Untuk menyikapi keberagaman karakteristik di sekolah, kita harus saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Kita tetap harus bersatu, hidup damai dan rukun di dalam keberagaman tanpa membeda-bedakan. Daerah tempat tinggal penduduk Yogyakarta beragam. Ada daerah dataran tinggi, dataran rendah, pesisir, kota, dan desa. Di Yogyakarta juga banyak dijumpai sungai, di antaranya Sungai Opak, Sungai Code, Sungai Kuning, Sungai Progo, dan Sungai Gajah Wong. Seperti pada gambar berikut. Salah satu sungai di Yogyakarta yang memiliki cerita legenda adalah Sungai Gajah Wong. Penduduk Yogyakarta sering menyebut sungai dengan kali. Kali Gajah Wong adalah sebuah kali yang terletak di tengah-tengah kota, kecamatan Kota Gede. Panjang kali ini tidak lebih dari 20 km.
Pada abad ke-17, kali ini merupakan kali yang kecil. Masyarakat di daerah tersebut menyebutnya dengan kalen, yang artinya kali kecil. Dan kebetulan airnya pun hanya gemericik mengalir sedikit sekali. Nah anak-anak, untuk mengetahui asal-usul Kali Gajahwong, mari kita membaca cerita yang berjudul Kali Gajahwong berikut ini. Hari itu, Ki Sapawira bersiul riang. Seperti biasa, ia akan memandikan gajah milik junjungannya, Sultan Agung Raja Kerajaan Mataram. Dengan hati-hati, Ki Sapawira menuntun gajah yang dinamai Kyai Dwi Pangga itu. Mereka berjalan ke sungai yang terletak di dekat Keraton Mataram. Mulailah ia memandikan gajah yang berasal dari negeri Siam itu. Nah, sekarang kau sudah bersih, rambutmu sudah mengkilap. Sekarang ayo kembali ke kandangmu, kata Ki Sapawira kepada Kyai Dwi Pangga. Ki Sapawira memang memperlakukan Kyai Dwi Pangga seperti anaknya sendiri. Tak heran, Kyai Dwi Pangga amat patuh kepadanya. Suatu hari, Ki Sapawira tak bisa memandikan Kyai Dwi Pangga. Ada bisul besar di ketiaknya. Rasanya ngilu sekali. Badannya juga demam karena bisul itu. Ia meminta tolong pada adik iparnya Ki Kertipejo untuk menggantikan memandikan Kyai Dwi Pangga. "Kerti, tolong aku ya, aku benar-benar tak bisa bekerja hari ini," kata Ki Sapawira. "Tenang Kang, aku pasti akan membantumu. Tapi tolong beritahu bagaimana caranya supaya gajah itu menurut padaku. Aku takut jika nanti ia marah dan menyerangku," jawab Ki Kertipejo. "Biasanya kalau ia mulai gelisah, pantatnya aku tepuk-tepuk, lalu aku tarik ekornya. Nanti ia akan kembali tenang dan berendam sendiri di sungai. Kau tinggal memandikannya," jelas Ki Sapawira. Ki Kertipejo mengangguk-angguk tanda mengerti. Ia lalu berangkat ke sungai untuk memandikan Kyai Dwi Pangga. Sepanjang perjalanan, Ki Kertipejo mengajak Kyai Dwi Pangga mengobrol. Ia juga membawa buah-buahan seperti bekal dalam perjalanan. "Gajah gendut, kau mau makan kelapa?" tanyanya sambil melemparkan sebutir kelapa pada Kyai Dwi Pangga. Kyai Dwi Pangga menangkap kelapa itu dengan belalainya. Dengan mudah ia memecah kelapa itu dan memakannya. "Sekarang kau sudah kenyang kan? Ayo jalan lagi," kata Ki Kertipejo sambil memukul pantat Kyai Dwi Pangga. Sesampainya di sungai, Ki Kertipejo melaksanakan tugasnya dengan mudah. Digosoknya seluruh bagian tubuh Kyai Dwi Pangga sampai bersih dan berkilap. Setelah itu mereka pulang ke Keraton Mataram. "Kang, hari ini aku sudah melaksanakan tugasku dengan baik. Apa besok Kakang masih memerlukan bantuanku?" tanya Ki Kertipejo pada Ki Sapawira. "Jika kau tak keberatan, maukah kau memandikannya sekali lagi? Aku masih demam, sedangkan gajah itu harus dimandikan setiap hari," jawab Ki Sapawira. "Baik Kang, aku tidak keberatan. Toh gajah itu sangat penurut, jadi aku tak kesulitan saat memandikannya," kata Ki Kertipejo. "Terima kasih Kerti, lusa aku pasti sudah sembuh. Kau akan bebas dari tugas ini," kata Ki Sapawira. Keesokan harinya, Ki Kertipejo menjemput Kyai Dwi Pangga. Pagi itu hujan turun rintik-rintik, tapi sepertinya tak akan bertambah deras. Di sungai, Ki Kertipejo bimbang karena dilihatnya air sungai sedang surut. "Wah, airnya dangkal sekali. Mana bisa gajah ini berendam? Aku sendiri saja tak bisa, apalagi gajah yang besar," pikirnya dalam hati. "Gajah gendut, kita cari sungai yang lain saja. Sungai ini dangkal,
kau tak akan bisa berendam di sini. Ki Kertipejo menuntun Kiai Dwi Pangga ke hilir sungai. Di situ air tampak tinggi dan aliran juga cukup deras. Nah, di sini sepertinya lebih asyik. Ayo sana masuk, berendamlah. Aku akan menggosok punggungmu dengan daun kelapa ini, kata Ki Kertipejo sambil memukul pantat Kiai Dwi Pangga. Sambil memandikan Kiai Dwi Pangga, Ki Kertipejo berpikir dalam hati, sebaiknya aku beritahu Kakang untuk memandikan gajahnya di sini. Di sini airnya lebih dalam, arusnya juga cukup deras. Aneh, kok selama ini Kanjeng Sultan Agung tak tahu keberadaan sungai ini ya? Saat ia sibuk berbicara sendiri, tiba-tiba dari arah hulu datanglah banjir bandang yang sangat deras. Banjir itu datang dengan sangat cepat. Ki Kertipejo dan Kiai Dwi Pangga bahkan tak menyadarinya. Dalam sekejap mereka terhempas dan terbawa arus. "Tolong, tolong!" teriak Ki Kertipejo. Tapi tak ada yang mendengar. Sungguh menyedihkan nasib Ki Kertipejo dan Kiai Dwi Pangga. Mereka terseret arus dan hanyut sampai ke Laut Selatan. Sungguh sangat disayangkan, mereka binasa dalam keganasan banjir bandang itu. Ki Kertipejo tak tahu bahwa selama ini Sultan Agung memang melarang para abdinya memandikan gajah di hilir sungai karena ia tahu bahaya bisa datang sewaktu-waktu di sana. Kisah Pawira berduka. Ia sangat sedih karena kehilangan adik ipar dan gajah kesayangannya. Untuk mengenang kejadian itu, Sultan Agung menamakan sungai itu Kali Gajah-Wong. Kali berarti sungai, Gajah-Wong berarti gajah dan orang. Kali Gajah-Wong terletak di sebelah timur kota Yogyakarta. Sekarang tugas untuk kalian, jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, siapa saja tokoh yang ada pada cerita tersebut? Yang kedua, adakah tokoh antagonis dan protagonis pada cerita? Siapakah tokoh itu? Silakan tulis di buku tulis ya anak-anak hebat. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.